Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Priani dari kelas AK4B. Di sini saya akan membawakan materi UTS Auditing mengenai opini dan independensi untuk memenuhi nilai UTS Auditing. Untuk yang pertama yaitu tahapan audit menurut ISA. Proses audit ini didasarkan ISA atau International Standard on Auditing. ISA menekankan berbagai kewajiban entitas dan manajemen. Berbagai kewajiban entitas dapat disebut pihak-pihak berkepentingan atau TCW, Task Chart with Governance. Proses audit berbasis ISA ini merupakan proses audit berbasis risiko yang mengandung 3 langkah, yaitu yang pertama risk assessment atau penilaian risiko, yang kedua risk response atau merespon risiko, dan yang ketiga report atau pelaporan. Untuk penjelasan lebih lanjut, yang pertama mengenai tahapan risk assessment. Risk assessment ini mengacu pada ISA 315.3, yaitu mengenai tujuan auditor pada tahap risk assessment. Yang artinya mengidentifikasi salah saji yang material karena kecurangan atau kesalahan pada tingkat laporan keuangan dan asersi. Melalui pemahaman entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian intern entitas yang memberikan dasar untuk merancang dan mengimplementasikan tanggapan terhadap risiko atau salah saji material yang dinilai. Nah, ada keharusan-keharusan yang dilakukan dalam tahap risk assessment ini menurut ISA 315.3. Di antaranya, partner dan tim inti audit terlibat aktif dalam audit plan. Kemudian, skeptisisme profesional dalam upaya mencapai asuransi yang layak. Yang ketiga, rencanakan auditnya mencakup waktu dalam audit plan akan memastikan tujuan audit dipenuhi. Yang keempat, diskusi tim audit dan komunikasi berkelanjutan. Kelima, fokus identifikasi risiko yang relevan. Keenam, evaluasi cerdas tanggapan manajemen atas risiko. Dan menggunakan kearifan profesional, yaitu professional judgment dalam penerimaan klien, develop audit strategi, materiality develop analytic prosedur, dan pertimbangan audit khusus yang diperlukan. Yang kedua, tahapan risk response. Tahapan risk response ini mengacu pada ISA 330.3. Mengenai tujuan auditor pada tahap risk response adalah memperoleh bukti audit yang cukup tepat tentang risiko atau salah saji material yang dinilai, dengan merancang dan mengimplementasi tanggapan yang tepat terhadap risiko tersebut. Dalam tahap ini, auditor mengembangkan proses audit responsif, yaitu proses audit yang menanggapi risiko yang dinilai. Di tahapan risk response ini ada juga keharusan yang dilakukan. Menurut ISA 330.3 diantaranya ada uji pengendalian atau test of controls. Kemudian prosedur analytical substantif, pendadakan atau unpredictable examination, kemudian manajemen override, dan significant risk. Nah, yang ketiga, tahapan reporting. Merumuskan pendapat berdasarkan bukti yang diperoleh. Membuat dan menerbitkan laporan yang tepat sesuai kesimpulan audit. Jika semua prosedur sudah dilaksanakan dan kesimpulan dicapai, maka temuan audit dilaporkan kepada manajemen dan TCWG atau Task Chart with Governance.
Opini audit dirumuskan dan keputusan mengenai redaksi yang tepat untuk laporan auditor dibuat. Selanjutnya, kita bahas macam-macam opini audit. Jadi, macam-macam opini audit ini ada 5. Yang pertama, opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Unqualified opinion ini adalah pendapat yang diberikan auditor tanpa suatu keberatan apapun atas ikhtisar keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen. Jadi opini ini diberikan jika auditor tidak menemukan kesalahan yang material secara keseluruhan dari laporan keuangan. Dan laporan keuangan yang dibuat sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku atau SAK. Yang kedua, opini wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Nah, pendapat yang diberikan auditor dengan keberatan tertentu atas salah satu perkiraan yang tercatat pada laporan keuangan. Akan tetapi, keberatan tersebut tidak mempengaruhi secara material atas ikhtisar keuangan yang disajikan manajemen. Nah, ada hal-hal yang mempengaruhi munculnya opini wajar dengan pengecualian ini diantaranya yang pertama, tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan ruang lingkup audit yang material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Nah, yang kedua, laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum yang berdampak material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Penyimpangan tersebut dapat berupa pengungkapan yang tidak memadai maupun perubahan dalam prinsip akuntansi. Yang ketiga, opini wajar tanpa pengecualian, tambahan paragraf, atau modified unqualified opinion. Jenis opini berikut ini adalah wajar tanpa pengecualian dengan tambahan paragraf penjelasan. Opini ini menyatakan bahwa laporan keuangan tersusun sesuai standar dan tidak mengandung kejanggalan. Akan tetapi, auditor memberi catatan khusus berkaitan masa pengeluaran laporan keuangan tersebut. Misalnya, saat bencana alam terjadi korupsi internal, kemudian ada perusahaan dalam proses pilot, dan lain sebagainya. Yang keempat, opini tidak wajar atau adverse opinion. Adverse opinion ini merupakan pendapat yang diberikan auditor yang menyatakan tidak setuju atas ikhtisar keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen. Hal ini dikarenakan auditor merasa benar-benar yakin bahwa ikhtisar keuangan tersebut benar-benar tidak layak. Jadi auditor harus menyatakan opini tidak wajar atau adverse opinion ini setelah melakukan pemeriksaan dan memperoleh bukti yang cukup dan tepat dalam proses audit. Kemudian yang kelima, itu disclaimer of opinion atau opini tidak menyatakan pendapat. Nah, opini ini diberikan auditor ketika auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk mendasari opini audit. Dan auditor tidak menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan penyajian material yang tidak terdeteksi yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan. Jika ada, dapat bersifat material dan pervasif. Disclaimer ini memberikan pendapat atas ikhtisar keuangan yang disajikan manajemen disebabkan oleh adanya pembatasan luasnya pemeriksaan atau adanya ketidakpastian mengenai
jumlah suatu perkiraan tertentu. Kemudian ada laporan keuangan PT Intepnora. Di situ tertera laporan neraca pada tanggal 31 Desember 2021. Untuk perbandingannya, di tahun 2020, jumlah kewajiban jangka pendek itu sebesar 10.194.590.000. Kemudian di tahun 2021 sebesar 32.272.286 rupiah. Kemudian jumlah ekuitas di tahun 2020 sebesar 6.836.916.036 rupiah, dan di tahun 2021 2.523.341.599 rupiah. Untuk total jumlah kewajiban dan ekuitas di tahun 2020 sebesar 6.847.626 rupiah. Dan untuk total kewajiban dan ekuitas di tahun 2021 sebesar 2.555.613.885 rupiah. Kemudian ada laporan laba rugi. Nah, kita bandingkan di tahun 2020 dan 2021. Untuk 2020, pendapatan usahanya 78.840.000. Di tahun 2021, 128.779 juta. Laba kotor di tahun 2020, 78.840.000. Laba kotor di tahun 2021, 128.779.000. Kemudian jumlah beban usahanya di tahun 2020 sebesar 3.393.447.494 rupiah. Kemudian di tahun 2021 jumlah beban usahanya 4.332.443.749 rupiah. Di situ tertera rugi usahanya di tahun 2020 sebesar 3.314.607.494 rupiah. Dan rugi usaha di tahun 2021 4.303.664.749 rupiah. Kemudian ada pendapatan beban lain-lain. Kemudian rugi sebelum pajak penghasilan dikurangkan dan jadi total rugi bersihnya di tahun 2020 sebesar 3.326.343.660 rupiah. Kemudian rugi bersih di tahun 2021 4.313.574.437 rupiah. Nah, untuk opini dari laporan keuangan tersebut termasuk ke dalam opini wajar dengan pengecualian.
atau qualified opinion. Untuk basis opini wajar dengan pengecualiannya, jadi dalam hal kewajiban di bidang perpajakan, kami tidak menghitungnya. Besarnya kewajiban perpajakan akan dihitung dan diselesaikan sendiri oleh perseroan di luar laporan ini. Jadi kami tidak bisa memberi pendapat atas kewajiban yang mungkin timbul di kemudian hari. Untuk opini wajar dengan pengecualian, menurut kami, kecuali untuk dampak hal-hal yang dijelaskan dalam paragraf basis untuk opini wajar dengan pengecualian sudah disajikan secara wajar untuk laporannya dalam hal semua yang material. Kemudian kita bahas lagi 3 macam independensi dalam audit. Yang pertama itu ada independensi dalam penampilan atau inappearance. Independensi dalam penampilan ini adalah independen dipandang dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan yang diaudit, yang mengetahui hubungan antara auditor dengan kliennya. Auditor akan dianggap tidak independen apabila auditor tersebut mempunyai hubungan tertentu. Misalnya itu hubungan keluarga, hubungan keuangan dengan kliennya dapat menimbulkan kecurigaan bahwa auditor tersebut akan memihak kliennya atau tidak independen. Yang kedua, independensi dalam pikiran atau in mind. In mind ini itu sikap mental yang memungkinkan pernyataan pemikiran yang tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat mengganggu pertimbangan profesional, yang memungkinkan seorang individu ini memiliki integritas dan bertindak secara objektif, serta menerapkan skeptisisme profesional. Yang terakhir itu independen dalam fakta atau independensi in fact. Nah, in fact ini adalah independen dalam diri auditor, yaitu kemampuan dalam melakukan penugasan audit. Jadi hal ini berarti bahwa auditor harus memiliki kejujuran yang tidak memihak dalam menyatakan pendapatnya dan dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang dipakai sebagai dasar pemberian independen dalam fakta atau independen dalam kenyataan. Harus memelihara kebebasan sikap dan senantiasa jujur menggunakan ilmu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.